warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, Mbak sama teman Mbak meminta izinnya. Jadi sekarang itu kenapa kalian dikumpulin? Mbak rencananya mau melakukan bimbingan kelompok. Ya kebetulan ini bimbingan kelompoknya tentang training. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, Mbak mau perkenalan dulu ya. Karena kan nggak kenal maka ta'aruf dulu ya. Perkenalkan, nama Mbak Sri Melani. Kebetulan sekarang dari udah semester 5 dari prodi BKI. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Gandhi Wira dari semester 5 juga prodi BKI. ya, nanti berarti adik-adik di sini panggilnya Mbak aja ya, biar enak. Nah, sekarang kan Mbak udah kenalan nih. Sekarang dari kalian ya yang kenalan. Nah, tapi kita kenalannya pakai games ya. Jadi nanti ini tic-tacnya itu muter, tapi sesuai sama lagu yang aku sama temenku nyanyiin. Jadi nanti kalau kita berhenti nyanyi, berarti yang dapet tic-tac ini yang perkenalan. Ngerti nggak? Iya. Ya. Nyanyi lagu Balanku. Dia kayak pas kecil ulang tahun pernah nggak sih ngadain kayak gini gitu Ya, kan? kasih pidol atau ngapus. Ya, gitu. mulai dari mana dulu? Dari sini? Apa dari nanti muternya ke Mbak juga ikutan ya? Boleh. Jadi yuk. Satu, sambil nyanyi juga dong. 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Berhenti. Ya, perkenalan. Namanya mungkin nama kelas, nama semester sama prodi. Perkenalkan, nama saya Dela Apriliana dari prodi Tadris Matematika semester 1. Ya, semester 1 masih maba. Lanjutin. Tadi apa hijau ya? Geser ya. Hijau, kuning, Kelabu, merah muda dan biru. Iya. Ya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Aski Maria Tunisa dari Prodi Perbankan Syariah semester 1. Semester 1 juga. Oke, lanjut. Apa tadi? Hijau, kuning. Mulai apa nggak apa lah. Kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Itu masa itu lagi. Oke, perkenalkan, nama saya Latifah Nurmulija dari Prodi Perbankan Syariah semester 1. Oke, nah buat yang kalian berdua sweet aja. Yang pertama siapa? Langsung. Apa mau siapa dulu? Sukarela? Biar cepat. Saya dulu, Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Haliza Fatmawati Jambur dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 1. Ya terus selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gofran Rizka dari Prodi Perbankan Syariah semester 1. Oh, udah satu semua. Ini satu kelas nggak? Enggak kan beda. Iya, satu Eh, kelas. Satu kelas yang berbeda. Oh, ada yang satu kelas. Oke. Ya, jadi udah ya perkenalan. Kalian udah kenal kan? Ya, jadi kan maksudnya biar enak gitu. Nah, terus tadi kan dikasih tahu kita mau melakukan sebuah bimbingan training. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum? Atau pernah dengar gitu? Kan kalian bukan prodi BKI ya? Bimbingan kelompok atau konseling kelompok gitu. Pernah dengar? Atau yang dulu BK-nya pernah sekolah. Tidak. Enggak ada. Enggak. Nah, jadi jelasin. Jadi bimbingan kelompok itu kan ada dua, bimbingan kelompok sama konseling kelompok. Jadi kalau bimbingan kelompok itu kita memberikan materi yang sekiranya kalian ini belum terjadi materi Belum tersebut tahu. gitu, belum tahu tentang tersebut. Nah, kalau misalkan konseling kan sesuatu yang udah pernah kalian udah pernah kalian lewatin kayak gitu. Terus lebih ke pemecahan masalah. Iya, terus Kalau juga lebih ke iya, kalau bimbing. konseling itu kalian yang bawa masalah ke sini. Tapi kalau bimbingan itu kita belajar bareng-bareng mengenai satu materi gitu untuk kita pelajarin sama-sama nih. Nah, jadi di sini kita bimbingan kelompok training jadi mengenai public speaking. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang udah tahu belum public speaking itu apa? Ada. Nggak apa-apa, nggak usah malu kan. Iya. Masih semester 1 juga kan, apa ya, dari SMA mungkin kan pernah. Public speaking itu kan umum juga, nggak harus dari prodi A, prodi B kan enggak. Ya, coba ada yang tahu nggak public speaking apa? Pasti pernah dengar, nggak mungkin nggak ada yang pernah. Iya, terus ada lagi? Semuanya deh. Ya, yuk ngungkapin semua Iya. pendapatnya Dari kayak tadi dari ini yang lomba sini. public speaking itu ini. Kayak gitu.
Gimana Mbak Aski? Ya siapa? Ya nggak apa-apa, apapun itu, unek-unek public speaking itu kayak gini mbak, kayak gitu. Atau yang mau nyeritain pengalamannya Iya. ngomong di depan umum? Atau pernah lihat public speaking itu ada di mana mungkin kayak gitu. Ya, Saya sering lihat itu apa ya namanya, orang yang membawakan sebuah pidato atau apa Oh, ya, iya. itu kan termasuknya public speaking ya. Ya, terus Ada lagi? mbak berkerudung hitam apa public speaking itu biasanya kayak gimana gitu, coba pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Siapa lagi? Dia kamu yang pegang. Ya, mungkin public speaking itu ya Mbak, yang kayak Ega bilang, kayak ngomong di depan umum, terus caranya biar ngomong di depan umum tuh lancar. Iya betul. Jadi tadi yang udah dijelasin sama teman-teman ini udah benar semua ya. Jadi di sini Mbak punya materi mengenai public speaking. Ya, dibacain dulu. Nanti dibaca dulu sebentar. Ya, dibaca beberapa menit, 1 menit ya. 1 menit apa? Maksudnya berapa detik baru dipahami dulu. Nanti biar nanti pasti jelasin enak juga, ya. Silakan. Nah jadi Udah selesai bacanya belum? Jadi kalau public Ya, speaking ini tuh teman-teman bisa sambil dilihat ya itunya kertasnya. Jadi public speaking ini tuh salah satu teknik komunikasi yang dipelajari dalam ilmu komunikasi. Nah, pastinya yang anak komunikasi, anak KPI atau anak dakwah pasti sehari-harinya tuh mempelajari tentang ilmu komunikasi gitu. Tapi yang lainnya juga pasti kan udah nggak asing ya, dari SMA apa segala macam, ada acara apa pasti disuruh tampil. Nah, itu kan membutuhkan public speaking gitu. Nah, kalau misalkan dari pengertian dari kata publiknya sendiri itu kan masyarakat atau tempat umum. Nah, publik yang dimaksud ini adalah audiensnya. Jadi di mana public speaker, orang yang berbicara di depan umum ini tuh orang-orang yang banyak gitu, nggak cuma 2 atau 3, tapi emang banyak. Kayak kalian presentasi di depan kelas itu juga kan public speaking, ya kan? Nah, kalau dari speakingnya sendiri berbicara, jadi kita di depan umum berbicara tentang satu materi yang kita pahamin banget, habis itu kita bicaranya di depan orang banyak nih. Nah, itu membutuhkan teknik-teknik public speaking. Nah, nanti kita akan bahas mengenai itu. Terus nah, jadi public speaking ini juga disebut retorika atau teknik berpidato. Nah, teman-teman udah pada tahu ya pidato itu seperti apa? Udah. Nah, selain pidato juga ada yang namanya ceramah atau khitobah. Nah, nanti itu akan kita bahas di sesi selanjutnya, di sesi pembahasan. Ya. Nah, sebelumnya kan adik-adik ini kebetulan mondok ya. Ya, kalau misalkan di pondok berarti kan suka ada hitobahan itu. Udah pernah maju Udah untuk pernah maju apa belum? Atau bisa mewakili lihat gitu? asamanya gitu. lihat cuttingnya, lihat lihat coba gimana pas kamu kesan lihat yang lagi di depan gitu, coba ceritain dulu. kan aku pernah lihat di pas acara itu ya pondok itu kan ada salah satu santri yang maju itobah, tapi itu pembawaannya tuh terlalu berlebihan loh, maksudnya itu kayak orang orasi, Oh, marah-marah gitu ya. terlalu kencang itu apa suaranya, jadi kayak nggak pantas buat itu untuk berbuat itobah. Iya. Terus itu yang buat yang jadi pembawaannya itu kurang ini ya, maksudnya ya berlebihan kan, karena ini konteksnya ceramah, hitobah malah orasi gitu kan. Terus ada lagi yang mungkin ngelihatnya itu pembawaannya gimana? Apa sih beda-beda? Ada lagi nggak yang pernah ngelihat gimana gitu? Misal ada siapa temennya di sini ketika di santri, ada lagi nggak? Atau yang dulu SMA-nya pernah ikut lomba pidato atau baca puisi gitu. Pernah lihat di YouTube atau gimana? Ada nggak? Bisa nggak ada semua, nontonnya apa? Gitu ya, pasti gitu beda-beda. Ada yang pembawaannya pasti tadi gitu orasi, ada yang sambil ketawa-tawa kayak Ustadz Mumpuni itu, tahu? Iya, Ustadz Mumpuni kan punya kekhasan masing-masing kan, kayak gitu, sambil pakai bahasa Jawanya, sambil nyanyinya gitu kan. Nah, terus selanjutnya ini materi sebelum kita nanti, jadi
nanti itu rencananya ya Mbak itu mau ngajak kalian ke training tentang ya ceramah itu. Nanti Mbak bagiin kertasnya, kita nanti melakukan training bareng-bareng. Siap ya? Insyaallah. Nah, jadi ini ada materi lagi, dibagiin dulu ya. Jadi ini udah cukup nggak? Ini lagi bisa. Nah, tuh, nah, nggak apa-apa. Nah, jadi udah dilihat belum? Itu kan pakai bahasa Inggris ya, ngerti? Tahu kan? Jadi maksudnya itu di public speaking itu, jadi kan tadi katanya public speaking itu ngobrol kayak gitu kan, menyampaikan. Nah, ternyata ketika di public speaking itu, ketika kita menyampaikan pembicaraan, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Misalnya, ketika tadi ceramah itu berarti hal yang perlu diperhatikan apa? Kalau tadi lagi ceramah, yang kata Mbak siapa tadi? Apa orasi ya, berarti ke masuknya ke performanya ya, ketika penampilannya itu gimana, terus lagi ada ke speechnya, berbicaranya, terus yang itu pasti kalau misalkan kita lagi public speaking, lagi berpidato atau apa, pasti suka anxiety. Tahu nggak anxiety apa? Panik, kayak cemas gitu kan, pasti suka nervous kayak gitu, pasti ada. Iya, tremor kayak gitu. Terus ada juga audiensnya. Nah, kadang-kadang audiensnya itu ya misal ada yang ceramahnya monoton, malah lihatnya kemana, ada yang memang disapa kayak mumpuni, kan itu bagus ya ceramahnya, kayak diajakin audiensnya kayak gitu. Terus presentasinya, misalnya kalau konteksnya bukan ceramah kan banyak ada presentasi di kelas kan, kalian ya semester 1 pasti udah ini kayak gitu. Terus juga gestur tubuh, tahu gimana? Nah, itu tuh kayak misal kita pembawaannya pakai tangan, ngikutin kayak gini, atau misalkan nanti pindah tempat, jadi nggak dari sini, tapi kita pindah ke panggungnya, kita nguasain panggung gitu. Jadi jangan berdiam diri di tempat gitu kan. Jadi benar-benar dikuasain gitu. Itu terus apa lagi? Nah, itu seputar dari public speaking. Nah, jadi nanti habis itu kita mau ke training. Ada yang ditanya dulu nggak di sini? Atau misalkan ada yang mau berpendapat? Coba. Ya Mbak, kalau misalkan misalnya kalau misalkan lagi ceramah itu audiensnya kayak gimana? Misalnya kayak gitu atau apa? Coba. Atau ada yang pernah datang ke ceramah-ceramah tuh pasti sering ya datang ya. Nah, itu kira-kira pembawaan dari ustadz atau ustazahnya gimana? Ya kadang ada yang bikin ngantuk gitu pembawaannya, terus ngebosenin. Berarti itu apa dari sini nih? Tadi apa yang kurang berarti? Kalau misalkan itu pembawaannya ngantuk kayak gitu, apanya coba berarti yang kurangnya? Ini kan beberapa hal yang memang harus kita perhatikan juga. Apa coba? Tadi apanya? Coba dari sebelah sini. Suaranya mana? Coba apa Mbak? Apanya mungkin? Penampilannya mungkin, atau dari cara pembawaannya, pembicaraannya. Paling dari pembawaannya gitu. Gitu. Nah, terus selain itu nih, sebelumnya Mbak mau tanya, kalau misalkan menurut kalian, misal nih kalian kan santri ya, nah kalian itu nanti pasti akan ada waktu di mana kalian tuh tampil di depan umum ya, benar kan? Kalau sekarang belum kan? Belum. Nanti kan pasti ada acara di total atau misalnya kalian maju ke depan ceramah. Nah, coba menurut kalian nih, misal nanti kalian di posisi itu, kalian punya tugas, nah kalian itu kira-kira nanti bakal kayak gimana? Maksudnya itu nanti kalian penampilannya kayak apa? Ada gambaran gak sekarang? Misalnya nanti aku, oh iya harus kayak gini misalnya. Coba sekarang dulu deh, bertanya satu-satu ya, dari sini dulu. Coba nanti kalau misalkan kamu ditugasin ceramah ke depan, nah apa aja yang kamu siapin, kamu nanti bakal gimana presentasinya, apa ceramahnya, coba di sini ya satu-satu. Coba Mbak Aski dulu. Ya kan Mbak Aski. Pembawaannya beda-beda kan, misal ada yang teks bawa teks lah, apa misalkan pakai peraga lah, bebas. Coba. Mau itu nggak bawa teks biar apa sih ya? Jadi dari segi bahasanya gimana nanti? Misalnya bahasanya apa, isinya apa, konteksnya kira-kira. Bahasanya bahasa Indonesia. Terus Terus isinya ya kayak yang
Kamu kalau nanti berarti kalau di sini santri berarti kan cakupannya mahasiswa. Nah, kira-kira kamu tentang apa berarti? Ya, topik yang akan kamu bahas di ceramahnya kamu, di pidatonya kamu kira-kira apa nih? Tentang pesantrenan. Oh, Tentang pesantrenan itu juga bisa. Terus apalagi kira-kira kamu yang kamu mau tampilin apa? Yang ciri khas dari kamu nanti apa berarti? Pakai apa? Kan kalau misalnya ada kan yang misal ustazahnya pakai boneka misalnya gitu. Iya. Coba kamu punya nggak kekhasannya? Apa gitu kamu pakai pantun? Belum kepikiran. Belum. Udah Mbak yang kerudung merah. Saya Mbak Ega. Gimana nanti kalau misalkan ditugasin buat ceramah? Yang pasti awalnya harus benar-benar nyiapin materinya dulu kan, benar-benar harus paham dulu. Terusan ya harus siap ngomong yang dengan tutur kata yang benar di depan audiensnya yang benar kayak gimana. Terus Apalagi? Ya. Terus Mbak Dela. Terus yang pertama kan sebenarnya kalau kalau maju ngomong di depan banyak orang itu nggak pede loh. Jadi itu harus persiapan diri dulu biar aku itu pede ngomong di depan orang banyak sama nggak gemeteran gitu, sering gemeteran. lebih ke persiapannya ya kalau kamu. Ya kalau Mbaknya gimana? mungkin mengutip dari Ega sama Dela juga sama. Pertama sih materinya dulu dimatengin, apalagi kita menyampaikannya buat orang lain. Maksudnya di public speaking kan pasti biar orang lain tuh paham apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua paling bahasanya Mbak, kayak dari segi bahasa, dari cara kita ngomong juga mendukung biar orang lain tuh paham gitu loh apa yang kita omongin, apa yang kita jelasin. Terus yang terakhir Mungkin sama kayak mereka-mereka yang tadi ngomong kayak persiapan dulu biar di depannya nggak grogi atau gimana. Terus kayak audiens juga ngajak kayak biar sekiranya itu pas kita pidato nggak sepi, nggak bikin kita bingung mau ngomong apa juga. jadi dua ini ya apa namanya? Ada feedbacknya. Jadi nggak monoton gitu. Iya. Nah itu kan kalian udah tahu ya beberapa gimana kalian nanti ada yang perlu disiapkan. Nah sebelumnya nih Mbak mau tantang kalian dulu, nggak tantang sih ya, mencoba sebelum kita melakukan training ini kan konteksnya kita ceramah ya. Nah pasti nih kalian ya anak kecil aja kan suka nih ceramah pas SD gitu. Nah coba sekarang nih Mbak mau ini ngasih kertas ya, nanti dibagiin. Ini di sini tuh ada contoh ceramah tapi singkat, ini tentang menutup aurat gitu kan ya. Kebetulan kalian kan perempuan semua nih gitu, jadi ada menjiwai lah kayak gitu, juga paham juga. Nah di sini nanti kan ini pertama kali ya, maksudnya langsung dadakan. Coba nanti kalian di antara 5 anak ini nanti 2 anak aja, nanti sistemnya mau apa, mau tunjuk apa, mau sukarela apa, mau kompimpa ya. Nanti 2 orang dengan sukarelanya nyontohin ini. Jadi langsung nggak ada persiapan apapun, langsung ini ya. Nanti Mbak bagiin dulu ya. Udah, coba. Itu udah dapat. Itu. Nah, yang ininya di mana sudah? Nah, ini berarti bisa dibagi. Nah nanti home pimpahnya itu kalian pas begininya itu kalian tanam. Jadi kalian nggak tahu nih teman-temannya pada milih apa, jadi mengurangi kecurangan gitu ya. Nah, ada juga. Terus selain itu sekarang Mbak kasih waktu mungkin ya 1 menitan atau beberapa detik buat kalian ya nanti bacanya juga nggak akan semua segitu, nggak akan semua 1 halaman segini enggak, tapi kalian bacanya mungkin sampai pertengahan sini ya. Terus habis itu nanti kalian baca sesuai kemampuan kalian gitu ya, gitu. Terus nanti untuk pembawaannya berdiri aja ya gitu. Ya udah, sekarang bisa dipahami dulu Pelan-pelan dulu. ya gitu ya. Nah gimana, udah dibaca? Udah bentar. Ini mana contohnya ya.
Nanti sekarang kita bagian ke home pimpa ya. Home pimpanya merem. Merem kan? Coba dimerem dulu. Merem dong. Dimerem aja nanti kalau udah selesai dong. 1, 2, 3. Home pimpa arayung gambreng. Udah bangun. Siapa? 1 ya. Terus 1 lagi. Berarti 2 orang kan? 1. Merem lagi. Home pimpa arayung gambreng. Belum lagi. Home pimpa arayung. Belum. Iya udah. Ya oke. Nah sekarang ini apa ini dulu ya. Berdiri ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman wal hidayah wa kafa biha nikmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita atas kehadirat Rabbul Alamin yang telah menciptakan wanita begitu romantis. Senyumnya teramat manis membuat iman para lelaki semakin tipis. Terus. Kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada proklamator dunia yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita from darkness to the lightness. Sebelumnya, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Let's Cover the Aurat atau menutup aurat. Ya, segitu dulu. Nah, terus selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua, Mbak siapa? Mbak Dela. Nah, Mbak Dela ngelanjutin dari Mbak yang pertama, berarti dari yang sini dulu, dari yang sebelumnya saya akan membawakan gitu ya. Coba kalau kamu nampilin kamu mau gimana? Dia harus kontekstual ke sini ya. Jelas. Oke. Ya, sebelumnya saya akan membawakan ceramah yang berjudul Let's Cover the Aurat atau menutup aurat. Aurat itu berasal dari bahasa Arab Al-Arabiyah, yaitu al-wira atau memalukan, sedangkan secara umum adalah aib yang buruk dan wajib ditutupi. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan mengupas beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Sampai situ dulu ya. Sekarang nanti kita evaluasi. Ya, duduk lagi. Gimana nih, tadi kan udah ada 2 dari temennya ya yang udah bacain teks ceramahnya. Nah kira-kira yang tadi abis maju gimana perasaannya? Terus apa lagi? Tremor. Gak buta, ngomong di depannya. Terus gimana Mbak Dela tadi? Sama sih Mbak, belum bete gitu ngomong di depan umum. Terus gimana nih dari teman-teman yang lain yang tadi nonton yang maju, kira-kira ada Kesan. saran atau kritiknya nggak, atau kesannya gimana sih gitu? Dari 3 orang. Buat kritikannya terlalu baca di teks, terlalu matok di teks, terus juga gesturnya kurang, terus kurang pede aja sih. Terus yang lain mungkin kalian ngedengerinnya malah gimana perasaannya gitu? Apa kamu ngerasanya gimana? Kalau aku ya Mbak, ngedengerinnya tuh kayak bukan public speaking. Mungkin gara-gara cuma 5 menit toh. Jadi ngedengerinnya kayak didongengin, kayak diceritain. Tapi mungkin kalau misalnya dikasih waktu 15 menit atau 30 menit untuk latihan, maybe bisa dengerinnya kayak public speaking. Lebih bagus. Kalau Mbak ada tambahan nggak gimana coba? Gak suka ini. Oh, sama ya, ini Sama kayak ya. gitu. Nah jadi di sini kami punya beberapa tips untuk kita sebelum mulai public speaking,
mulai ceramah, mulai hitobah tuh kira-kira apa aja sih yang harus disiapin? Nah, ini materinya. Biar nanti kalian pas maju nggak kayak tadi lagi ada ini, setidaknya ada pembaharuan lah, dan nanti semester 2 udah bisa ngobrol di depan umum, udah bisa ceramah di pondok gitu. Nah, dibaca dulu. Dibaca dulu sebentar, habis itu diterangin. Udah? Nah, jadi yang pertama ini kan kita harus memilih topik pembahasan. Nah, kenapa sih kita harus memilih topik pembahasan? Jadi tujuannya itu agar topik yang mau kita bawain, tema yang mau kita bawain itu tuh nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana. Jadi udah nih terpatok, oh saya mau bawain tadi tentang menutup aurat. Berarti topik yang mau kita bawain, yang kita cari materinya adalah menutup aurat. Jadi nggak tiba-tiba ke materi yang lain gitu. Jadi udah lingkupnya menutup aurat itu seperti apa, kayak gitu. Urgensinya seperti apa, manfaatnya kayak gimana, dalilnya seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah kita dapat nih, oh ternyata saya mau membawakan ceramah mengenai menutup aurat. Nah, setelah kita udah tahu topiknya apa, kita harus menguasai topik itu. Jadi udah tahu nih menutup aurat itu seperti apa, nanti kita pahamin, oh ternyata menutup aurat itu ini, manfaatnya ini, terus kenapa sih ya kita itu harus menutup aurat. Nah, itu harus kita kuasain benar-benar. Jadi ketika nanti kita di depan panggung, kita di atas panggung, ketika kita lupa sama teksnya itu kita bisa improvisasi, kita bisa mencari kata-kata yang lain gitu, kita bisa mencari sesuatu yang udah kita lupa apa, tapi kita paham gitu loh sama teksnya kita sendiri. Nah itu, jadi itu sangat membantu banget. Terus yang ketiga ini kita memahami struktur teks ceramah. Nah kira-kira teman-teman di sini ada tahu nggak sih struktur teks ceramah itu pertama apa dulu? Salam, pembukaan dan pembukaan. Ya, betul. Ya, pembukaan ya. Terus yang kedua isi pembahasannya. Terus yang terakhir penutup. Ya betul. Nah jadi yang ketiga ini kita harus memahami strukturnya mulai dari pembukaan sampai penutupnya. Pembukaan itu apa aja dan untuk isi materinya itu apa, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menutup ceramah kita itu gimana. Terus yang terakhir yang keempat itu menyusun teks ceramah. Nah, setelah kita mendapatkan topik pembahasannya, kita juga udah menguasain topiknya juga, kita udah paham nih sama struktur ceramahnya, dan akhirnya kita menyusun teksnya mulai dari pendahuluan, terus gimana mukadimahnya, terus nanti di bagian isi itu apa aja yang mau kita masukin, dan yang terakhir adalah gimana cara penutupannya, bahasanya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah kita berlatih melakukan ceramah. Nah, nanti di sini kan teman-teman udah pada tahu nih kan, kayak apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan ceramah. Nah, setelah itu kita akan berlatih untuk melakukan ceramah. Ya, biar nanti sama Mbak dikasih contoh, biar nggak monoton kayak tadi gitu kan. Tadi juga kan udah bagus, maksudnya udah bisa, setidaknya udah bisa membawakan, cuman mungkin masih banyak kekurangan kan, namanya belajar. Jadi sama Mbak mau dikasih, nanti kita ke training lagi, uji coba lagi gitu ya. Sekarang Mbak di sini mau nyontohin tentang contoh ceramahnya yang tadi udah dibawain ya, biar lebih bagus gitu kan. Ya nanti belajar bareng-bareng. Yang pertama itu kita ke salamnya dulu. Kita kan konteksnya santri nih, otomatis pasti ada audiens, betul kan? Nah, berarti kita harus melihat audiensnya juga sambil kayak biar nggak ngantuk. Pasti kan santri suka ngantuk kan? Kita bisa kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, itu bisa, gitu kan? Nah, terus tadi pembukaannya. Kalau ini kan mungkin terlalu panjang, pasti kan banyak mukadimah ya. Nanti bisa disesuaiin. Kalau mukadimah kayak gini, bisa sambil kita menguasai tadi kan performance-nya atau misalkan stage-nya, panggungnya kita kuasai, bisa kita kesini gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wal hidayah wa qafa bi ni'mah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa jadi sampai ke sini, atau misalkan sambil tangannya gesturnya gitu. Terus nanti kita diam lagi di tempat ini. Habis itu langsung ke ini yang puji syukur. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Itu sambil dilihat audiensnya, gitu kan? Itu yang selanjutnya. Nah, terus yang tak lupa shalawat serta salam juga sama, gitu kan? Habis itu, nah sebelumnya
saya di sini akan membawakan ceramah yang berjudul, tadi udah betul nih sama yang Mbak itu, yang berjudul Let's Cover the Aurat atau menutup aurat. Nah, terus kita di situ bisa kasih misalnya pantun atau nyanyi kayak gitu bisa. Nah, terus baru kita nanya ini. Jadi nanti ada feedbacknya. Coba sebelumnya saya mau tanya nih kepada teman-teman. Kalau menutup aurat itu wajib apa enggak kayak gitu. Jadi kita lontarkan pertanyaan ke audiens, dijawab bisa. Ya tahu gitu. Coba apa? Kita nanya gitu. Ya, terus habis itu baru kita jelasin pengertiannya menutup aurat itu apa. Nah, habis itu nih, ya itu wajib karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 gitu. Nah, tadi pembacaan ayatnya itu juga harus lancar. Jadi nggak boleh kita bacanya salah-salah gitu kan. Jadi pembacanya kita harus dilatih dulu. Jangan sampai kita salah huruf atau salah pelafalan. Itu kan nanti fatal juga. Malu-maluin lah intinya kayak gitu. Ini kan termasuk ke firman Allah gitu. Misalnya itu ada 2 nada. Misalnya kita mau pakai murotal itu bisa. Atau misalkan langsung. Jadi nggak dimorotalin. Contohnya kayak gini. Pakai murotal ya dimotalin, atau misalkan langsung kayak gini juga bisa. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna. Kayak gitu itu bisa. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu kayak gitu. Nah, terus selanjutnya nanti kan tadi udah ya sampai sini. Nah, jangan lupa dari Mbak itu saranin tadi yang audiens ya. Terus gesturnya jangan monoton kayak gini. Nanti pasti kan ngantuk ya. Nah, terus lontarin pembicaraan. Terus habis itu sambil tatapan matanya ngeliatin ke audiens gitu. Terus sambil senyum juga kan. Kayak gitu. Biar kita juga lebih nggak deg-degan kayak gitu loh. Anggap aja audiens ini tuh teman kita kayak gitu. Kita tampil bareng-bareng sama mereka gitu. Itu mungkin dari Mbak ya. Bisa paham? Berarti pertama siapa tadi namanya Mbak? Haliza. Mbak Haliza yang belum ya. Berarti Mbak Haliza dari salam sampai mukadimah sampai puji syukur. Ya, coba ya. Dengerin ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wanita begitu romantis, senyumnya teramat manis, membuat iman para lelaki menipis. Ya, udah segitu dulu. Ya. Terus selanjutnya yang siapa? Iya. Nah, sekarang lanjut yang kedua, yang bagian isi. Berarti dari yang yang judul ya, dari live cover itu. Mulai. Oke. Sebelumnya di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Let's Cover the Aurat. Oke, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman, menurut kalian menutup aurat itu wajib gak ya? Coba dari mbak-mbak yang kerudung merah. Wajib. Oke. Jadi mbak-mbak yang kerudung merah wajib nih. Gimana kalau mbak-mbak yang kerudung hitam? Wajib juga. Oke. Jadi menurut bahasa Arab, aurat itu artinya awira, memalukan. Jadi secara umum maka itu yang memalukan harus ditutup. Aib berarti harus ditutup. Nah, di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman bahwa wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin bahwa hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka itu tidak diganggu. Ya, oke. Terus selanjutnya yang terakhir ke bagian penutup. Ya, Mbak. Oke teman-teman, sudah kita dengarkan tadi materi tentang bagaimana sih kita cara menutup aurat yang benar. Maka dari itu, mari kita sebagai kaum wanita menutup aurat yang benar dan mengistiqomahkan penjagaannya. penjagaannya. Yes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah tepuk tangan buat semua. Alhamdulillah tadi kan udah ya kita training, kita uji coba udah 2 kali tadi ya, sebelum sama sesudah dikasih arahan. Nah sebelumnya bisa mungkin sama teman-teman dilihat perbedaannya gitu kan. Coba ada yang mau menyampaikan, yang ini aja yang maju barusan gimana perasaannya? Yang kedua yang udah maju dari 3 orang. Dari Mbak ini Perasaannya pasti grogi, pasti deg-degan. bedanya apa kalau sekarang? Bedanya itu jadi lebih sedikit pede, terus juga cara penyampaiannya lebih enak. Udah sih. Terus ada lagi? Gimana Mbak Iva? Sama sih Mbak, kayak Halisa yang ngomong, penyampaiannya lebih enak, jadi nggak belibet kadang ngomongnya. Terus lebih pede aja natap ke audiens. Nah, gitu ya. Mbaknya Yang terakhir Mbak Ega. Sangat grogi lah mbak. Nggak Masih gampang grogi kalau tapi. ngomong di depan umum. ya itu, tapi pasti teman-teman yang tadi yang nonton pasti lihat kan perbedaannya gimana sebelum sama sesudah. Jadi nanti penyampaian salamnya gimana, harus ke audiensnya gimana gitu kan. Terus nanti mungkin PR kita sama-sama, kalau misalkan nanti kita kan kita belum ahli ya, maksudnya masih belajar, jadi nanti materinya harus kita benar-benar kuasai. Terus tips dari Mbak juga materinya, kita kan tadi kan dikasih sama Mbak itu ini ya teks ya. Nah nanti kalau misalkan kedepannya kalian juga ini jangan bahasanya jangan monoton, jangan dihafal, tapi pakai bahasa sendiri gitu. Itu mungkin dari Mbak. Ya, semoga juga bermanfaat, bisa dijadikan bekal. Ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ingin menyampaikan? Disampaikan. Ini kesannya gimana Bimbingan coba? kelompok ini. Ada yang mau menyampaikan kesannya dulu gimana setelah kita melakukan konseling kelompok? Siapa? Dia siapa? Mbak. Ya. Kesannya mungkin kalau misalnya sebelum melakukan bimbingan kelompok ini, kan temanya public speaking kan ya Iya. Mbak. Dan sebelum melakukan bimbingan kelompok tuh public speaking di pikiran aku cuma berbicara di depan umum. Ternyata habis bimbingan ini jadi tahu ternyata dalam public speaking tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terus dari public speaking juga tadi jadi tahu cara PD-nya gimana, cara melihat ke audiensnya gimana, harus cara penyampaian bahasanya gimana. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin itu saja yang bisa Mbak kasih ke kalian dan bisa kita bimbingan kali ini. Nanti mungkin ke depan kalau misalkan ada kesempatan kita bisa melakukan bimbingan lagi tentang tema yang berbeda gitu. Mbak berterima kasih kepada kalian untuk telah meluangkan waktunya, dan Mbak sama teman Mbak juga memohon maaf apabila banyak kekurangan atau misalkan menguras energi juga gitu ya, mengganggu waktunya. Mungkin langsung ditutup aja ya udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.